Oke, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi. Kita mau belajar Python. Belajar bersama maksudnya teman-teman. Uh, Temani saya untuk belajar Python. Oleh karena itu tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja. Pertama kita pindah ke, oke, kita sudah pindah ke sini ke layar kita. Kita buka terminal seperti biasa. Kita akses segala satu pakai terminal saja, teman. Kita masuk ke library kita untuk kita akses buku kita. Ini dia. Hmm, Open automate the boring stuff with Python 3 with not xopp. Oke, sudah terbuka teman-teman. Ini dia. Kemarin kita sampai di sini. Kita tidak akan mengerjakan ini seperti di video-video sebelumnya teman-teman. Seperti ini misalnya what is ini kita gunakan untuk menandakan bahwa kita menggunakan list seperti itu. Misalnya spam, ada ini kita gunakan list namanya. Oke, bagaimana kita mengassign value hello ke list yang disimpan di sini? Kita asumsikan bahwa spam berisi 246 di tilt value ketiga berarti 0, 1, 2, 3 di sini. Berarti harusnya di sini. Nanti kita tulis hello atau apa spam lalu indeks 3 lalu itu seperti itu. Tapi kita tidak akan kerjakan itu, kita akan kerjakan yang ini. Uh, oke. Maka kita akan kerjakan yang ini. Oke, katakanlah kita punya list seperti ini spam apple banana stuff cats. Jadi ini tugas sebenarnya. Ini biasanya tulis sebuah fungsi yang mengambil value daripada sebuah value dari list sebagai sebuah argumen dan mengembalikannya ke string dengan semua item yang separated dipisahkan by a comma and space. Oke, ini
Kalau kita tidak mengerti bahasa Inggris teman-teman, seharusnya kita apa namanya, terjemahkan saja, kita pakai AI saja tuh. Tapi kita pertama harus tulisin dulu nih. Pusing. Coba kita run. Hmm. 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 Kita pakai AI saja, kita aktifkan tethering dulu. Oke, kita buka AI kita. Kita pakai bebas Queen saja deh. Atau kita pakai Gemini saja. Kalau saja lah. Hmm. Oke, katakanlah kita mau buat ini. Oke. Coba kita lihat, sepertinya kita ada belajar tentang ini. Atau kita sudahlah, kita pakai ini saja. Kita pakai style yang concise supaya lebih pendek.
Oke teman-teman, ini saya asal saja cara ketiknya. Kita coba enter. Jadi prinsipnya adalah kita meminta si AI ini untuk menjelaskan kepada kita ini teman-teman, dan supaya kita paham begitu. Dan untuk awal-awal kita belajar teman-teman, jangan memaksakan bahwa kita harus paham dulu. Tidak bisa teman-teman, sangat sulit. Jalan saja teman-teman. Itu yang saya gunakan teman-teman. Karena kalau kita paksa untuk paham dari nol itu akan sangat sulit. Apalagi kalau kita mulai betul-betul dari nol seperti saya seperti ini. Oke, kita coba enter. Oke, sambil menunggu kita cerita dulu teman-teman. Jadi sebagaimana yang teman-teman tahu, saya belajar Python ini saya mengulang dari nol teman-teman. Bukan mengulang tapi memang mulai dari nol, karena sebelumnya saya tidak pernah menggunakan Python. Saya menggunakan saya familiar di Arduino level beginner lah teman-teman. Tapi saya bisa kerja begitu. Uh, tapi karena saya mau belajar Python, makanya saya mengulang dari buku ini teman. Seperti oke. Output dari si AI kita sudah selesai. Kita kembali. Oke, teman-teman bisa lihat di sini bahwa tidak ada bantuan. Baik, saya akan bantu kamu memahami masalah ini step by step tanpa langsung kasih solusi lengkap. Pahami dulu problemnya. Oke. Jadi kita punya input list, bisa bersiapa saja, bisa kosong. Outputnya yaitu sebuah string dengan format khusus, yaitu item yang dipisahkan koma plus spasi. Item berakhir dipakai n, dan seperti ini. Pertanyaan untuk kamu renungkan dulu. Kasus khusus yang harus dihandle, list kosong harusnya return apa? List item 1. Ini dia kasih tahu namanya. Atau kamu mau saya akan langsung kasih kode lengkap plus penjelasan lain by line. Bilang aja, pilihan ada di tangan kamu. Kita coba saja dulu teman. Supaya enak kita pindah ke sini. Oke, kita save aja nih teman. Dan Python apa nih? Join string. Oke. Kita mulai dari list kosong, katakanlah list kosong, oke. Kita coba saja teman. Input, kita punya input dulu list. Katakanlah kita punya di sini
fruits. Fruit sama dengan sebuah list. Lalu kita punya kata-katanya input list. Dev Oke. Bukan menyerah teman-teman. Ini pusing sekali nih. Kita coba tanya ini secara apa placement menggunakan metode ini versus saya kerjakan sendiri dari nol. Oh iya, untuk konteks saya belajar Python benar-benar mulai dari literally from zero. Baru mulai Python dari buku IMSA. Nah, kita enter sambil saya bicara dulu. Nah, saya buat seperti ini teman-teman supaya ya itu adalah powernya atau kelebihannya adalah dia bisa mempersonalisasi jawaban sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Artinya ketika kita belajar dengan menggunakan AI, kita akselerasinya jadi lebih cepat begitu teman. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan betul-betul bisa memberikan saran yang bagus teman-teman. Kenapa kenapa saya menggunakan AI? Karena AI ini kan dilatih menggunakan data-data yang banyak teman-teman. Dan kalau cloud sendiri saya cukup bukan percaya sama AI-nya, tapi secara kualitas cukup bagus teman-teman. Seperti itu. Oke, dia sudah selesai generate plus min masing-masing metode. Metode 1 kode lengkap plus penjelasan, kamu langsung lihat. Oke, kurang seraknya. Oh, ini bagus nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat teman-teman. Dia memberikan dua metode ini. Metode ini ada dengan placementnya, tapi dia bukan menyuruh ambil satu metode teman-teman, entah metode satu atau dua, tapi dia memberikan hybrid teman. Jadi dia bilang rekomendasi saya untuk pemula literal zero, karena saya betul-betul dari nol. Dia bilang hybrid approach, saya kasih kode lengkap plus penjelasan mendalam, tapi kamu jangan copy paste, ketik ulang manual, modifikasi sedikit, ubah variabel, tambah print statement untuk debug. Coba beri
decode, ubah bagian tertentu, lihat errornya. Kan karena kenapa? Karena di tahap ini yang penting memang instruksi tentang gimana Python berpikir, pattern-pattern umum, cara debug. Setelah paham di, baru latihan bikin dari nol di problem berikutnya. Oke. Oke. Supaya tidak boro-boro amat. Oke lah. Tadi saya sudah mulai dengan ini, tapi ya tidak paham lagi. Eh, silakan kasih kode lengkap dan penjelasan mendalam supaya ini kata kuncinya, teman. Saya paham why-nya atau paham under the hood. Kita enter, kita cerita lagi. Kita enter, teman-teman. Nah, teman-teman, saya pelajari teman-teman di AI, di Google, di artikel-artikel, katanya uh, yang dimaksud dengan apa ya namanya, senior itu dia bukan yang bisa mengetikkan kode betul-betul mengeluarkan kodenya dari kepala lalu masukkan ke kode editor, teman. Tidak seperti itu, tapi cara si senior ini bekerja, dia melihat problemnya, dia bisa lihat gambaran utuhnya, teman-teman. Lalu dia bisa memilih arsitektur yang digunakan apa, dan bagaimana menggunakan ini, bagaimana mencari ini. Misalnya dia butuh kode ini, dia tahu cara mencari itu. Apa namanya? Uh, dia tahu kata kuncinya, teman-teman. Seperti kata kunci untuk cari kebutuhannya dia. Itu yang namanya senior engineer, teman-teman. Oke, kita sudah kembali. Mari kita lihat lagi. Dia sudah kasih kodenya dengan penjelasan lengkap. Kita ketik kode dulu, teman-teman. Oke, ternyata kita salah. Haha. Oke. Pertama kita, nah, saya mengerti, teman-teman. Kalau sudah begini, saya bisa menjelaskan apa maksud dari ini, teman-teman. Seperti itu. Kalau untuk betul-betul muncul dari kepala, saya belum bisa, teman, belum sampai di titik itu. Dan mungkin saya tidak akan seperti itu, teman, karena saya tidak bisa menghafal semua sintaks atau kode yang ada. Pertama kita membuat sebuah fungsi dengan nama comma code dengan sebuah argumen yaitu items. Lalu di sini kita punya edge case satu, yaitu list kosong. Dia di sini punya looping jika len ini panjang, len item, panjang dari items, variabel atau argumen item sama dengan 0, yang dia akan lakukan adalah dia return atau mengembalikan ini sepertinya apa namanya, spasi. Edge case 2 hanya satu item. Jika len items sama dengan 1, kita mengembalikan return items di ini nih, apa namanya, di index 0.
lalu edge case 2, edge case 3 maksudnya, 2 item, tidak perlu koma sebelum n, tidak perlu koma sebelum n. Jika panjang variabel item sama dengan 2, dia akan mengembalikan items di indeks 0, item indeks 0 tambah spasi n, spasi tambah items di indeks 1. Lalu case normal, case normal, kasus normal yaitu 3 lebih dari 3 items. Kita ambil semua item kecuali yang terakhir. Gabung dengan menggunakan koma spasi. Di sini kita punya apa nih? Or except. Lah, ini kayaknya fungsi tuh. Spasi join items. Minus 1, decrement. Ambil item terakhir, last item sama dengan items. Gabungkan item 1, item 2, item 3, dan last item. Return or except last slash spasi n spasi slash last item. Lalu kita sudah buat fungsinya, kita keluar, kita testing dengan menggunakan variabel spam ipels lalu bananas tofu lalu cats. Nah, pertama kita coba cetak ke layar, print koma code spam. Dia akan print semua tuh.
Lalu print lagi koma code. Oke. Ini kita print dua item, bananas, bananas tari. A B C tutup tutup tutup. Oke, save. Kita coba running, teman-teman. Kita coba running, kita buka terminal kita misalnya gini. Oke, mungkin kita bisa masuk buat TPU. Kita masuk ke ini, kita kedua dulu cd. Oke, cd ren python. Python 3 apa nih, join string py. Oke, teman-teman, berhasil, keren sekali. Ya, awalnya list, teman-teman, dia di print menjadi sebuah string nih, keren sekali. Oke, karena sudah jadi, sekarang kita mau pelajari si ini nih, apanya nih, under the hood-nya. Ini yang paling penting. Konsep list slicing ini kuncinya tuh. Nah, item sama dengan apples, banana, tofu, cats. Item min 1, cats item terakhir. Oh iya, karena minus 1 teman, jadi dia mulai dari sini, minus 1. Habis itu oh ya, y kalau indeks negatif di Python dia mulai dari belakang, minus 1 terakhir, dari belakang, minus 1 sama dengan terakhir, minus 2 kedua dari belakang. Jadi kalau titik 2 minus artinya dari awal sampai sebelum indeks 1. Oh, dari awal, ini dari awal sampai sebelum indeks 1. Metode 2 join. Ini metode join, join yang di sini. Ini dia, kita pakai metode join. Cara gabungan list jadi string item. Jadi kita punya item, teman-teman, kita punya item di sini. Ini dia spam, ini dia sudah di return jadi item, teman-teman. Sudah di return jadi item, sehingga ketika kita panggil di sini, yang dipanggil itu adalah item ini, Bang. Item punya isi banana seperti itu. Nah, ini.
item ipairs join item. Join adalah metode dari string, bukan list. Oke. Sintaks separator list. Join. Separator join list. Separator yang disisipkan di antara setiap item. Kenapa bukan item join ini? Karena join milik string. Karena join milik string object in design Python. Edge case. Why harus handle? Oke, item join. Debug. All items. Kita print items. Print. F ini kita gunakan untuk memberitahukan Python bahwa kita ada mau memprint variabel juga, teman-teman. Kita mau mencetak variabel juga di dalam print ini, teman-teman. Di dalam output ini. Kita mau apa namanya, teman-teman? Ada join dengan variabel di situ. All except, semua kecuali last items. Ini satu titik print F item terakhir, last item, items ini satu, ini terakhir kan. Sorry. Oke. All except. All except. Oke, kita tambah print F after join all except last item result. Last item. Oke.
langsung tahu ini hasilnya aja seperti apa. Oh, si result ini sudah di sini tuh. Jadi ini dia tidak perlu ini. Jadi ini. Oke. Coba kita run. Python 3 join string. Oke, jadi pertama teman-teman kita punya ini nih, all items except ini last item catch after join ini final result. Result. Oke. Oke. Nah, dia bilang break the code. Hapus edge case. Lihat error apa yang muncul. Edge case. Daripada kita hapus, kita komentar tat. 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 Oke. Coba kita eksekusi. Python 3 join string not divide error. Oke, kita dapat errornya di sini teman. Dia bilang print code list index out of range. Oh iya, karena kita tidak bisa print kosong teman. Dia tidak bisa print kosong di sini. Betul teman-teman, ini print 0. Ketika dia mau print 39, dia error 39. Nah, errornya di mana? Errornya di 18 ini. 18 kita punya. Nah, tuh. Print naiknya. Iya. Kita coba copy ini, masukkan ke si AI. Lalu kita jelaskan teman-teman. Memang kita akan error. Oh, ternyata ya. Kita juga copy semua yang ini. Begitu cara saya belajar teman-teman. Oh, ternyata setelah saya mengcomment kode untuk edge case-nya, errornya muncul di baris 39. Katanya list index out of range. Dari yang saya pelajari dan saya ingat di bab 6 ini kalau tidak salah, kita tidak bisa memprint supaya teman-teman bisa langsung list kosong. Kita harus
membuat apa namanya, handle seperti yang Anda lakukan. Jadi make sense atau masuk akal, make sense bahwa kode kita error saat mau print list kosong. Apakah benar pemahaman saya? Nah, dengan begini teman-teman, kita enter. Sampai saya enter, kita pindah ke kamera dulu. Oke, saya sudah enter teman-teman. Nah, cara-cara yang ini saya lakukan supaya saya berusaha mengulang berdiskusi dengan AI. Anggap saja kita berdiskusi dengan mentor kita teman-teman, atau apalah istilahnya. Pokoknya kita mau menjelaskan kepada dia pemahaman kita teman-teman, seperti itu, sehingga dia bisa memperbaiki mana yang salah nih. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya utuh daripada pemahaman kita gitu. Saya ulangi bahwa kenapa saya melakukan ini, supaya si AI ini atau asisten atau teaching assistant ini teman-teman bisa mengkoreksi kita, karena dia kan paham teman-teman, dia kan paham data, algoritma segala macam, dia paham. Nah, dengan kita mengulang seperti ini kepada dia bisa mengkoreksi kita apa yang benar, apa yang salah, seperti itu. Nah, kita sudah selesai, mari kita masuk kembali. Nah, jika teman-teman perhatikan sini, betul sekali pemahaman kamu 100% korek. Yang terjadi item 0, item error, list index. Why? List kosong tidak punya item sama sekali. Ya, item berusaha akses item terakhir yang tidak ada. Python throw error, melempar error. Ini bukan masalah print, tapi masalah akses index yang tidak eksis. Last item minus 1. Ketika kita mau print item, dia crash. Solusi edge case checking sebelum index. Ini dia. If jika return or stop eksekusi tidak sampai ke item 1. Konsep edge case buat clause untuk prevent crash harus dicek sebelum operasi berbahaya seperti access index. Oke, berarti pemahaman kita benar teman-teman. Sorry. Kita coba uncomment teman-teman, seperti permintaannya dia sudah pasti tidak salah teman-teman. Python 3 join sudah tidak ada error lagi. Tidak ada error lagi. Benar, tidak ada error lagi. Nah, kita saya masih sebenarnya saya sudah tahu teman-teman, kalau yang ini misalnya item ini namanya argumen teman-teman. Ini namanya argumen. Ini namanya sudah tentu ini kita punya variabel sini. Si argumen sendiri itu juga sebuah variabel teman-teman. Nah, pemahaman saya, si spam ini coba kita tidak bisa dicoba. Si spam ini ketika kita panggil di sini ya, misalnya gini. Ketika print spam ini, spam kode, kita print fungsi koma kode dengan return nilai spam yang ini. Berarti si nilai spam ini dia akan di assign ke sini ke item sini.
lalu dimulai prosesnya seperti di fungsi ini. Tapi kita akan coba menguji pemahaman saya, teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang clear. Nah, kita buat di sini. Saya mau menguji pemahaman saya, pemahaman saya cara kerja fungsi di Python yang kaitannya dengan argumen value dan return value. Khusus kita pakai contoh ini. Nah, jadi ketika kita memanggil atau memulai uji coba di bagian bawah dengan apa namanya, teman-teman? Kita menyertakan variabel spam dengan list yang terdiri dari items yang ada, dan ketika kita eksekusi print code spam, ini artinya kita mengambil apa tadi? Mungkin teman-teman sudah di sini ada muka saya, teman-teman, jadi saya besar dulu mungkin, tapi ini masalahnya jadi gimana? Wait. Oke, kita begini saja, teman, supaya tidak tertutupi oleh kamera, karena di bawah ini sih saya ada kamera, teman. Ini kita perkecil dulu. Oke, sepertinya kelihatan, teman-teman. Kita mengambil value atau nilai value dari variabel spam dan mengreturn argumen items di fungsi kita di sini, di fungsi yang kita miliki, which is code yang nantinya list dengan item dari variabel spam ini kita akan gunakan untuk operasi menggunakan fungsi yang kita bawa.
Itu pemahaman saya yang kita bangun. Sehingga di dalam fungsi kita tidak langsung memanggil variabel spam, tapi kita memanggil variabel dalam kurung argumen items yang kita sudah assign dengan value kita return menggunakan print koma code spam di atas, di bawah. Itu pemahaman saya, tolong bantu uji dan mempoles pemahaman saya. Oke, kita enter. Tak. Oke, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan bahwa itu adalah cara saya belajar karena kebetulan saya suka mengajar, teman-teman. Jadi, saya berusaha menjelaskan kepada dalam hal ini si AI supaya saya mau tahu nih, teman-teman, apakah pemahaman saya sudah benar, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini ada koreksi, mari kita lihat kembali. Oke. Hampir benar, tapi ada sedikit koreksi penting, bagus. Yang hampir benar, print, code flow-nya spam list dipas sebagai argumen ke fungsi. Oke. Fungsi, ya ini. Spam ini, list ini di-passing sebagai argumen ke fungsi. Dari sini, di-passing ke sini sebagai argumen, teman-teman. Lalu si fungsi ini, fungsi code menerima value ini lewat parameter items. Oh, parameter, sorry. Oke, parameter items. Fungsi mengelola data lewat items. Fungsi return hasil, string. Print menampilkan. Yang salah dalam pemahaman mengereturn ke argumen item. Tidak, ini bukan return, ini pass atau kirim. Oke, siap. Pass atau argumen kirim data ke fungsi. Oke. Kalau return kirim data dari fungsi. Items parameter penerima. Oke, return def result, kirim keluar result. Oke, memprint contohnya. Lalu koma code spam argumen yang dikirim. Spam ini argumen. Oke. Fungsi ini pabrik, parameter items, pintu masuk pabrik, argumen atau spam bahan baku yang dikirim, return produk jadi yang keluar. Spam, argumen, items, parameter, proses. Oke, I see. Thanks. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, saya pikir cukup dulu. Saya tidak tahu kita sudah belajar berapa lama, teman-teman. Coba kita lihat. Mungkin sudah sejam lalu, teman-teman. Kita belajar. Thank you so much sudah bergabung dengan saya, teman-teman. Senang sekali bisa belajar. Nanti kita akan lanjut di pembelajaran kita nanti di oke. Di coin flip ini, teman-teman. Nanti kita akan pakai cara yang sama supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang bagus, seperti itu. Oke, teman-teman,
Thank you so much. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya. See you in the next video.